Episode 12 Sudut Pandang Protagonis Orang Pertama, 5. Penulis. Itu adalah salah satu dari sedikit pekerjaan di Ways of Survival yang dapat memberikan kemampuan avatar. Beberapa mukjizat anehnya akan dijelaskan jika dia adalah seorang penulis. Bibir Rasul pertama memutar dengan halus. Penulis. Maksudmu pencipta kitab Wahyu. Anda sudah tahu. Itu benar, saya menulis kitab Wahyu. Petik 2. Aku tidak bermaksud seperti ini tetapi bajingan ini tiba-tiba berbicara omong kosong. Bagi saya, itu adalah kebenaran yang tidak mungkin. Saya melihat ke arah Yo Jong Hyuk. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu telah diaktifkan. Karakter Yo Jong Hyuk saat ini menggunakan lie detection level 6. Aku tahu itu. Dia brengsek sangat teliti. Saya bertanya sekali lagi, kamu menulis kitab Wahyu? Iya, pada saat yang sama, saya juga satu-satunya pemilik kitab Wahyu. Petik 2. Tawa percaya diri muncul. Benarkah? Mari kita tantang sekali. Karakter, Yo Jong Hyuk, telah menggunakan lie detection level 6. Karakter Yo Jong Hyuk telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu benar. Apa? Orang ini mengatakan yang sebenarnya. Saya tiba-tiba panik dan sirkuit saya terjerat. Itu tidak mungkin, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Saya menyembunyikan kebingungan saya dan bertanya lagi, apa sebenarnya, Wahyu, yang Anda bicarakan? Kenapa kamu bertanya padahal kamu sudah tahu? Epik yang hebat tentang masa depan. Petik 2. Karakter Yo Jong Hyuk telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu benar. Aneh, ada beberapa kebenaran tentang itu. Sekarang giliran Anda. Bagaimana Anda tahu tentang rencana saya dan para rasul? Apakah Anda juga seorang rasul? Petik 2. Kamu sendiri yang menulis kitab Wahyu. Maka tidakkah seharusnya kamu tahu? Petik 2. Menyenangkan menjadi pencipta yang maha tahu. Dia tertawa seperti penjahat santai sementara aku mendapatkan kembali ketenanganku. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia bukan penulis Ways of Survival. Jika dia benar-benar penulis Ways of Survival, tidak mungkin dia tidak akan tahu bahwa dia memberi saya versi teks. Ngomong-ngomong, ini menarik. Saya pikir wanita di penjara Seodaemon akan menjadi rasul terakhir tetapi seorang pria seperti Anda bersembunyi. Petik 2. Petik 2. Penjara Seodaemon. Kamu belum tahu. Mari berdagang. Ungkapkan identitas Anda yang sebenarnya. Maka saya akan memberi Anda beberapa informasi. Petik 2. Ayo lihat. Saya tidak berpikir Anda memiliki informasi yang saya inginkan. Petik 2. Aku mungkin sudah dikuasai tetapi ini bukan tubuh asliku. Kamu sedikit beruntung. Petik 2. Aku tahu informasi tentang masa depan. Saya sengaja memotongnya. Sekarang adalah waktu untuk menaburkan sedikit bumbu untuk Yo Jong Hyuk. Selain itu, aku tahu lebih banyak darimu. Karakter Yo Jong Hyuk telah mengkonfirmasi bahwa kata-katamu benar. Ekspresi Rasul 1 menegang. Kau menggonggong omong kosong. Saya tahu lebih banyak dari Anda. Petik 2. Pada saat ini, sesuatu muncul di matanya. Tunggu sebentar, mungkin. Saat dia menyadari sesuatu, aku juga memperhatikan sesuatu. Orang ini, apakah itu, dia? Saat ini, ada 5 kebenaran yang saya tahu. 1. Dia telah membaca Ways of Survival. 2. Pekerjaannya adalah penulis. 3. Dia bukan penulis yang menulis Ways of Survival. 4. Ia menulis teks yang menceritakan masa depan. 5. Pengetahuannya hanya agak akurat. Saya membaca 3149 bab Ways of Survival. Sejauh yang saya tahu, cara bertahan hidup tidak populer dan tidak ada versi teks ilegal. Tetapi jika dia adalah orang yang saya pikir, akan bisa dimengerti jika orang ini memiliki versi teks dan tahu banyak tentang cara bertahan hidup. Saya membuka mulut saya. Apakah kamu suka hidup sambil menyalin orang lain? Apa? Matanya terguncang. Tidak ada keraguan. Rasul 1 adalah dia. Aku tidak mengira kamu akan hidup seperti ini. Wahyu, apakah Anda ingin hidup seperti ini? Gigiku mulai bersatu ketika aku memikirkan tentang klaimmu sebagai pencipta kitab Wahyu. Petik 2. Apa? Agak aneh. Informasi yang telah Anda gunakan sangat sedikit. Petik 2. Pria itu memucat. Bukankah sudah waktunya untuk berhenti bersikap seperti ini? Apakah Anda masih melakukannya meskipun dunia menjadi seperti ini? Petik 2. Yo Jong Hyuk. Pria itu buru-buru menatap Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk, bekerja denganku. Petik 2. Dia konyol. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tahu semua Wahyu. Hanya aku yang bisa membawamu ke ujung jalan ini di dunia ini. Petik 2. Keahlian eksklusif, sudut pandang Omniscient Readers tahap 2 telah diaktifkan. Karena kelelahan yang tinggi, Anda tidak dapat mengaktifkan sudut pandang pembaca maha tahu tahap 2. Sial, sekarang. Pikirkan baik-baik. Anda tidak bisa menembus skenario ke-46 sendirian. Anda harus berpegangan tangan dengan saya untuk mengalahkan anak Croft dan Calatustra. Petik 2. Brengsek ini mengucapkan kata-kata yang sama saya lakukan. Yo Jong Hyuk menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar Wahyu. Itu seperti ramalan. Tidak bisakah Anda melihat atribut saya? Bahkan dikatakan bahwa akulah yang terakhir. Petik 2. Karakter, Yo Jong Hyuk, telah menggunakan Sages Eyes Level
8. Saya juga mengaktifkan skill. Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Sial, aku tidak bisa melihatnya. Yo Jong-hyuk memverifikasi sesuatu dengan mata sage dan menatapku. Kepala yang terputus terus berbicara. Bunuh dia. Anda harus tahu bahwa dia berbahaya. Dia berpura-pura menjadi Anda dan akan sangat merusak Anda di masa depan. Jika kamu meninggalkannya sendirian, dia akan menyebabkan efek kupu-kupu yang serius dan merusak semua rencanamu. Petik 2. Saya sangat marah. Apakah si brengsek ini ingin mati bersamaku? Petik 2. Bukankah itu sama untukmu? Aku berbeda. Yo Jong-hyuk, berpegangan tangan denganku. Saya akan memberi Anda sumpah atau apapun yang Anda inginkan. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Petik 2. Dia keluar dengan kuat. Yo Jong-hyuk memperhatikan situasi dan membuka mulutnya. Saya melihat. Bergandengan tangan. Petik 2. Hidup mulai merayap ke mata Yo Jong-hyuk saat dia menatapku. Saya tidak bisa masuk ke dalam pikirannya, jadi saya menjadi gila. Yo Jong-hyuk perlahan menggerakkan pedangnya ke arahku. Momentum Rasul 1 naik ketika dia berteriak. Silakan dan bunuh dia. Bunuh dia. Seseorang adalah seorang nabi dan seorang adalah pewahyu. Bunuh dia. Peok. Yo Jong-hyuk menginjak kepala Rasul pertama. Apa? Jika Anda benar-benar tahu masa depan maka izinkan saya bertanya satu hal kepada Anda. Apa? Pisau itu bergerak ke leherku. One Sword, yang aku alami melalui Yo Jong-hyuk sekarang menuju ke arahku. Saya merasakan sengatan dan sesuatu yang hangat mengalir di leher saya. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Jung Hee-won yang terkejut berlari ke sisi ini. Saya mengangkat tangan dan menahan pesta. Saya gugup tetapi tidak baik untuk merangsang Yo Jong-hyuk di sini. Yo Jong-hyuk bertanya kepada Rasul 1. Aku akan bertanya padamu, apakah saya akan membunuh orang ini sekarang atau tidak? Petik 2. Apa? Jika Anda benar-benar menerima wahyu tentang masa depan, Anda akan tahu pilihan saya. Bajingan ini memiliki kebiasaan buruk. Dia melakukan ini lagi. Wajah Rasul 1 tampak sedih. Mungkin aku sama di Event Bridge. Anehnya, jawabannya datang dengan cepat. Tentu saja kamu akan membunuhnya. Kamu harus melakukannya. Itu adalah wajah yang penuh dengan keyakinan yang kuat. Wajahnya dengan angkuh diyakinkan bahwa Yo Jong-hyuk akan bertindak seperti ini. Ayo, bunuh dia. Dan pedang itu bergerak. Tapi yang terjadi selanjutnya bukan suara daging yang dipotong. Kuajik. Kepala Rasul 1 meledak ketika diinjak. Orang itu tidak akan mati karena itu adalah avatar, tetapi ia akan menderita kerusakan psikologis yang cukup besar. Pedang Yo Jong-hyuk segera dihapus. Dia adalah bajingan bermulut besar. Saya sedikit terkejut. Yo Jong-hyuk memilih untuk menghindariku. Saya merasa sedikit terguncang. Saya tidak yakin. Yo Jong-hyuk menatapku sejenak sebelum berjalan pergi. Hei, kemana kamu pergi? Si brengsek ini, dia pasti berpikir dia sangat keren. Sejujurnya, dia agak keren. Tunggu saja, apakah Anda akan pergi dengan Lee Ji-hye? Petik 2. Karena masa depan telah berubah, rencananya juga telah berubah. Kenapa kamu tidak bertindak bersama denganku? Saya bisa bantu Anda. Yo Jong-hyuk berbalik ke arahku. Secara refleks aku mundur ke matanya. Utang itu sudah lunas. Bantuan terakhir saya adalah tidak mengambil benderamu. Petik 2. Bajingan ini. Tetapi saya tidak bisa mundur seperti ini. Bagaimanapun, kamu tidak bisa meninggalkan stasiun kecuali aku mengeluarkanmu dari grup. Apakah Anda ingin menerima hukuman? Petik 2. Yo Jong-hyuk perlahan-lahan menggerakkan tangannya ke arah gagang pedangnya. Saya dengan cepat menambahkan. Aku tahu apa rencanamu. Apakah kamu tidak pergi ke arah Junggu? Ini adalah tujuan Anda untuk menyelesaikan bendera hitam dengan berjalan di King's Road. Saya akan membantu Anda. Aku lebih suka mengambil benderamu sekarang. Kalau begitu cobalah. Apakah pedangmu lebih cepat atau lidahku lebih cepat? Petik 2. Itu pertaruhan. Yo Jong-hyuk bisa menusuk leherku sebelum efek hukuman muncul. Kamu tidak perlu pergi ke arah Junggu. Pergi ke utara. Wilayah Raja Tairen akan menjadi milik Anda dan itu akan membantu Anda membuat bendera agung Anda. Mendapatkan bendera dan menyingkirkan musuh, bukankah itu membunuh dua burung dengan satu batu? Petik 2. Saya bisa melakukannya sendiri. Ada 48 jam tersisa sampai akhir skenario keempat. Bisakah Anda menempati 20 stasiun dan menyelesaikan bendera hitam pada waktu itu? Petik 2. Tangan Yo Jong-hyuk ragu-ragu. Dia tertangkap. Lagi pula, bukankah kamu punya alasan untuk pergi ke utara? Tentunya Anda tidak akan membuang anggota keluarga Anda saat ini. Petik 2. Kamu. Tetap tenang. Saya berbicara dengan itikat baik. Saya benar-benar akan membantu. Petik 2. Mata marah Yo Jong-hyuk menatapku sejenak. Suasana tegang. Niat membunuh segera menghilang. Tidak ada yang gratis di dunia. Apa kondisi Anda? Petik 2. Seperti yang diharapkan, sang regresor cepat menyadarinya. Saya berkata sambil tersenyum, sederhana saja. Beritahu saya satu hal, kondisiku sesederhana itu. Petik 2. Apa itu? Pria yang baru saja kau injak, apa atributnya? Seseorang akan menjadi yang terakhir keluar. Apa yang lainnya? Petik 2.
Setelah beberapa saat, Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. 10 menit kemudian, saya menelepon Jung Min Seok dan Lee Sung Kook. Itu masalah terpisah bagi mereka berdua. Sebelum saya bisa membuka mulut, Jung Min Seok bertanya terlebih dahulu. Pada akhirnya, apa pria itu? Saya ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu tahu novel SSSSS Great Infinite Regressor? Ah, aku membacanya. Lee Sung Kook mengangkat tangannya. Bukankah itu novel platinum nomor 1 di Textpia? Sangat menyenangkan. Petik 2. Ah, benar juga. Saya sudah lupa tapi sekarang berdering. Bagaimana itu bisa selesai? Petik 2. Mereka berdua mulai berbicara dengan keras ketika ingatan muncul. Seperti yang diharapkan, orang-orang ini harus tertarik dengan novel web jika mereka membaca Ways of Survival. Ada semua jenis elemen tapi itu masih menyenangkan. Sebenarnya, saya membaca novel itu. Saya sedang membaca Ways of Survival dan secara tidak sengaja mengkliknya karena itu ada di daftar Today's Best. Kemudian saya terkejut melihat perkembangan dan pengaturan novel. Sebuah psikopat regresor yang tak terbatas. Sponsori dari makhluk transenden. Streaming system. Sebuah game survival dengan misi yang absurd. Bahkan, ini adalah pengaturan umum. Masalahnya adalah detail pengaturan umum dan cara mereka digabungkan. Saya telah meninggalkan komentar segera setelah saya membacanya. Bukankah ini menjiplak Ways of Survival? Aku teringat, alih-alih kontroversi plagiarisme, saya dikritik karena membandingkannya dengan novel yang buruk. Saya menerima pesan mengerikan dari para pembaca SSSSS Infinite Regressor Grade. Bukankah bisnismu di sana berhenti menyebabkan ketidaknyamanan jejej? Saya sangat marah dan bahkan mengirim pesan kepada penulis Ways of Survival. Kemudian penulis mengatakan sesuatu. Dia dalam suasana hati yang lebih baik karena jumlah pandangan telah meningkat. Saya menangis karena saya pikir penulis itu menyedihkan. Lee Sung Kook bertanya, tapi mengapa kamu berbicara tentang novel ini? Rasul 1 adalah penulis SSSSS Infinite Regressor kelas. Hah, tidak mungkin. Petik 2. Penulis itu akan tahu cara bertahan hidup. Sekarang dunia telah berubah menjadi novel, seorang penulis yang menjiplak novel bisa mengklaim hak cipta di dunia ini. Selain itu, dia menambahkan pengaturan, wahyu, yang absurd. Setelah beberapa penjelasan, Jung Min Seok mengerti dan membuat ekspresi yang absurd. Itu adalah novel yang dijiplak. Iya. Kalau dipikir-pikir, novel itu mirip. Aku tidak ingat dengan baik karena sudah tua. Mengapa novel itu tidak muncul pertama kali dalam pikiranku? Saya jauh lebih terkenal. Petik 2. Apakah itu karena atributnya? Hanya porsi yang kita baca yang muncul. Bagian, SS, juga membingungkan karena ada terlalu banyak novel dengan mereka. Petik 2. Apakah begitu? Bagaimanapun, Rasul 1 adalah seorang penjiplakan. Maka dia akan memiliki versi teks. Petik 2. Aku mengangguk dan berkata. Mungkin dia punya salinan karyanya yang dijiplak sendiri. Dia menyalin plot aslinya sehingga dia bisa melihat masa depan dunia ini sampai batas tertentu. Petik 2. Itu menyakitkan ketika berpikir bahwa seorang penjiplakan sukses bahkan di dunia yang berubah ini. Sudah waktunya untuk menerapkan keadilan. Lalu bukankah tidak mungkin menang melawannya? Jika dia menyalin aslinya sampai akhir. Petik 2. Itu tidak sampai akhir. Dia hanya menyalin bagian awal. Dia akan berhenti lebih awal untuk mencegah kontroversi plagiarisme di kemudian hari. Setelah sedikit lebih lama, informasi yang dia tahu akan berkurang. Bagaimana kamu tahu ini? Aku hanya tahu. Itu alami. Dalam bab-bab di tahun 100-an, saya adalah satu-satunya pembaca Ways of Survival. Maaf, seberapa jauh perwakilan Nim membaca dalam karya aslinya? Sebelum itu, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Tepatnya, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Petik 2. Bahu mereka menegang. Bukankah kamu memberitahuku sebelumnya? Para nabi ditabrak oleh Raja Tyrant. Petik 2. Ah, mungkin masih ada beberapa orang yang digunakan olehnya. Benarkah? Maka itu lebih baik. Petik 2. Iya. Waktu yang tersisa hingga skenario berakhir adalah 48 jam. Sulit melakukannya sendiri jika saya ingin berburu Raja Tyrant. Aku akan mengganggu informasi orang-orang ini. Jika Raja Tyrant menggunakan para nabi, aku bisa memanfaatkannya. Mengungkapkan bagian dari wahyu. Hah, bagaimana? Mereka masih tidak mengerti apa yang saya bicarakan, jadi saya menjelaskan dengan ramah. Mulai sekarang, kita akan membuat teks SSSSS kelas Infinite Regressor dan menyebarkannya. Jika ada beberapa musuh, jawabannya adalah membuat mereka bertarung satu sama lain.